Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Salma, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai tomo, Sana Salma wow. Wah, rilis nih manga Boruto dan manga Kaiju. Manga yang biasanya Sana baca dan Sana bagikan reaksinya kepada kalian semua di channel YouTube-nya Sana Salma. Sana mau baca yang mana dulu ya? Sepertinya Sana baca Kaiju dulu dah. Jadi di video kali ini Sana mau baca Kaiju nomor 8 chapter terbaru. Loh ya kan, bener, libur dulu. Jadi sekarang rilis, kemudian libur Natal habis itu rilis lagi tanggal 4 Januari kan. Iya, kira-kira ada apa nih di chapter terbaru, yaitu chapter 99. Waduh, angka cantik, bentar lagi chapter 100 di Kaiju nomor 8. Sebagai preview Kaiju nomor 8 chapter 98 kemarin, itu masih kelanjutin yang kemarin-kemarin, yaitu invasi monster nomor 9. Ternyata mulai parah. Monster nomor 9 udah langsung menargetkan Mina Ashiro, yang ingin menyerap kekuatannya Mina Ashiro sebagai orang yang terkuat di antara generasi, ya di antara orang-orang yang lain lah. Istilahnya kayak cukup unik, cukup menarik Mina Ashiro ketika masuk ke pasukan pertahanan istilahnya. Gak kayak pasukan yang lain yang harus belajar ke universitas militer, kemudian harus terus istilahnya latihan, memperkuat diri. Gak kayak gitu. Mina Ashiro sekali masuk ke pasukan pertahanan padahal latar belakangnya cuman lulusan anak SMA. Jadi lulusan anak SMA kayaknya kemarin itu ya. Baru lulus anak SMA, masuk ke pasukan pertahanan. Tes pertama langsung masuk. Pas tes fisik langsung mengeluarkan performa yang luar biasa. Dan memang bapaknya Kikoru aja sampai bilang, ini anak spesial nih, ini anak bisa jadi garda paling depan di pasukan pertahanan nih, karena masih dengan usia yang sangat belia, padahal latar belakangnya juga bukan dari sekolah militer, tapi secara fisik ternyata kemampuannya udah luar biasa, melebihi manusia normal pada umumnya kayak gitu. Kayak dari kekuatan tembakannya yang duar gitu. Nah, entah bagaimana ceritanya, yang pasti memang monster nomor 9 setelah melahap atau memakan bersatu dengan tubuh bapaknya Kikoru ya. Jadi bapaknya Kikoru kan pasti juga mengetahui tentang ingatan itu, dan membuat monster nomor 9 pun akhirnya juga tertarik untuk menyerap kekuatan dari Mina Ashiro kayak gitu. Ingin mengetahui seperti apa sih Mina Ashiro kalau misal kekuatannya dipakai sama dia kayak gitu. Wah, bahaya banget nih. Sebagai aset terpenting negara, jadi Mina Ashiro ini sangat berbahaya, sangat perlu dilindungi kayak gitu. Tapi sayangnya monster nomor 9 langsung menghampiri Mina Ashiro dan ingin segera memakannya di halaman terakhir di chapter 98. Kafka yang posisi udah jauh banget mau menghampiri Mina, malah dikirimi banyak serangan dari monster-monster besar yang udah disiapkan oleh Kaiju nomor 9. Jadi kewalahan, Kafka mau menyelamatkan Mina, tapi Kafka harus menyelamatkan semua orang yang juga kena ancaman, karena monster-monster yang dikeluarkan oleh Kaiju nomor 9 itu udah banyak banget, besar-besar, dan mereka menargetkan bunker untuk dihancurkan kayak gitu. Dan Kafka beneran bingung. Untuk dari sisi komunitas sebenarnya udah banyak dari kita sih ya yang mengharapkan bahwa adanya karakter lama kita yang harus dimunculkan, karakter lama kita yang harus bantu Kafka istilahnya itu, dan menyelamatkan Mina, yaitu Leno, Ichikawa, dan Iharu. Di chapter piro terakhir, Leno Ichikawa menampakkan dirinya sampai chapter piro ya? 64 ya. Terakhir chapter 64. Terakhir Leno Ichikawa menampakkan dirinya di chapter 64, dan sekarang
Sampai chapter 90-an Leno nggak ada kabar, padahal kita semua para fans bilang, tolonglah Leno lah gitu, ayolah gitu, keluarkan Leno. Ini kenapa perang kaiju besar-besaran kok nggak nyebutin nama Leno sama Iharu? Ini mangakanya lupa apa sama karakter yang udah jadi partner pertama dari Kafka di awal-awal perjuangannya masuk ke pasukan pertahanan kayak gitu. Sabar guys, divisi tempat Leno berada itu jauh dari Tokyo, mungkin di desa-desa itu, pedesaan di gunung-gunung. Jadi ya seperti yang Sana katakan, semoga aja ada di chapter 99. Ini udah paling batas deh, daripada nanti Mina Ashiro nanti gak bisa kita selamatkan gitu. Tapi jauh. Semoga Leno Ichikawa bisa menyelamatkan kita, tapi aku gak tahu. Tolonglah Leno datang dan selamatkan Mina Ashiro, tapi aku gak tahu. Kita nggak tahu apa pikiran dari Naoya Matsumoto ya, seorang mangaka kita ya. Jadi yuk kita buka chapter 99. Tapi sebelum itu Sana akan menunjukkan kepada kalian halaman yang tanpa filter ya, karena biasanya Sana bakalan baca manga tapi ditutupin kayak gini, bentar. Jadi kayak ditutupin kayak gini. Jadi ya tetap tujuannya adalah melindungi lisensi ya dari Jepang langsung ya, kayak gitu ya. Tapi Sana akan nunjukin ke kalian untuk halaman pertama. Mungkin kalau awalnya ada cover, Sana tunjukin covernya. Kemudian nanti halaman pertama Sana kasih tahu ke kalian. Kemudian Sana akan kasih tahu juga untuk halaman terakhir. Jadi halaman selanya kalian harus baca sendiri di websitenya Manga Plus by Shueisha. Udah official, udah resmi, bahasa Indonesia juga. Jadi langsung baca aja ke sana ya. Oke, kita menuju ke chapter 99 yang rilis tanggal 21 sebenarnya. 21 Desember. Saya kok loading bang. Wah. Enggak, bukan chapter, ternyata langsung halaman 1. Iya, inilah pasukan monster-monster yang dikerahkan oleh Kaiju nomor 9 semua. Kayak pasukan akar ya, tapi besar-besar. Jadi memang komandan yang meskipun yang udah pakai numbers pun mereka udah kelelahan. Sebenarnya mereka bisa menanganinya, tapi mereka udah kelelahan, posisi udah kecapean banget. Jadi harusnya bisa ditangani malah nggak bisa ditangani. Dan saking banyaknya akhirnya Kafka pun juga mungkin kewalahan cara menanganinya ini semua gimana. Makanya kemarin Sana kan ngomong kan, semoga ada semoga ada plot armor gitu. Kita butuh plot armor di sini. Udah sampai chapter 99 nih. Kita nggak dikasih plot armor untuk Kafka nih. Kafka cuma nunjukin kekuatan yang sama seperti biasanya, yaitu kekuatan 1 kali pukulan kayak One Punch Man. Tapi belum ada kekuatan spesial yang lainnya kayak yang ditunjukkan di chapter 50-an lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya kita coba nonton yuk. Baca sih lebih tepatnya. Oke, halaman pertama. Penampakannya seperti ini. Di belakang itu menara Tokyo udah jadi kayak akar gak tuh? Komennya, dia menciptakan neraka di atas dunia. Apa-apaan ini Naoya Matsumoto? Chapter 99 by Naoya Matsumoto. Ngeri, oke. Tanpa Mina Ashiro sebagai kartu as kalian, maka umat manusia takkan bisa menghentikan kami. Terus Kafka, Mina! Oke, tidak lupa dan tidak bisa kita lupakan. Ada dari alih bahasa M. Rizal EKT, penyuntingnya Aji Raditya, tata letaknya like man service. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya, udah bekerja sama dan menjadi staff di Manga Plus by Shueisha untuk menerjemahkan dan menata semua dialog ini menjadi sangat epic di Manga Plus by Shueisha. Gobate kudasai. Jadi ya, sekarang Sana pasang filternya. Wow, agak-agak kelihatan ya. Ya sorry guys, emang kalian harus baca sendiri di Manga Plus by Shueisha. Langsung Mina. Waduh, Kafka teriak-teriak sambil menghancurkan monster satu persatu. Waduh, sampai di pikiran Kafka, aku harus ke sana. Aku harus segera pergi ke tempatnya berada. Aduh, Kafka. Aduh, masih banyak Kafka.
yang harus Anda tangani. Monster-monsternya terlalu banyak, Kafka. Sialan gitu, kayak gitu. Harus dipukulin satu-satu, ya ampun. Terus ada pemberitahuan dari susah ngomongnya. Terus ada pemberitahuan dari markas pusat bilang, Hipino, kekuatanmu sebagai monster nomor 8 dibutuhkan untuk menghadapi monster nomor 9. Ini memang kesengajaan dari monster nomor 9 ketika menunjukkan semua monster besar di hadapan Kafka, biar Kafka kewalahan sebenarnya, biar nggak bisa ngelawan monster nomor 9 lagi. Ini emang terlalu cerdas sekarang monster nomor 9, bahaya. Kemudian lanjutan dari informasi markas pusat. Aduh, kok susah banget tak ngomongnya. Kau harus segera pergi untuk menghadapinya di Chachikawa. Aku tahu itu. Aku akan segera ke sana. Tapi posisi mau ke sana agak kesusahan. Di sini banyak monster besar-besar yang nggak bisa disengaja ditinggal oleh Kafka. Kasihan nanti pasukan pertahanan yang lain pasti bakalan nggak bisa nangani, istilahnya kayak gitu, dan bakalan jatuh korban jiwa, istilahnya gitu. Dan Kafka nggak ingin hal itu terjadi tuh. Sampai Kafka pun rasanya merasakan teriakan semua orang yang ada di bunker, ya, ekspresinya. Ya ampun, tangannya sampai magret kayak gitu. Terus pasukan pertahanan yang lain, alihkan perhatian mereka kemari, jangan sampai mereka menyerang warga sipil gitu. Waduh, teman-teman yang lain, aduh. Terus Kafka langsung, tapi mana bisa aku diam saja dan membiarkan mereka semua mati di sini, ya kan? Ya kan? Sana udah apal sifatnya Kafka. Kafka calon husbuku, ya ampun. Padahal husbuku, daftar husbuku udah ada 10. Gimana ngupdate-nya? Kemarin sana di komunitas, di postingan komunitas channel YouTube-nya sana, si siapa tuh, si cowok yang ada di anime Full Metal Panic tuh bagian sana jadiin husbu. Dan sekarang Kaiju nomor 8 Om Kafka bagian sana jadiin husbu juga. Tapi slot 10 orang udah penuh nih, gimana? Oke, beneran kan Kafka bingung. Kafka beneran akan langsung ke sana, tapi dia gak mau membiarkan banyak orang jadi korban. Oke, ekspresinya sampai bingung, serasa seperti Kafka sendiri pun merasakan teriakan dan ketakutan semua orang kayak gitu. Terus sekarang yang di bunker, Komandan Ashiro pada panik semua gak tuh? Ya jelas panik lah. Orang yang paling kuat yang dikenal oleh masyarakat di Tokyo, ya, terutama kayak di Jepang, ya, istilahnya panik lah, masa enggak? Minasuro ketangkap kayak gitu. Aduh, percuma kalau sudah begini. Salah satu pasukan pertahanan, ya ampun, sampai lengannya itu terluka parah itu lengannya. Terus bagian markas pusat, celaka, peretasan jalur TV yang dilakukannya membuat para pasukan dan warga sipil penuh emosi negatif. Dipenuhi emosi negatif. Ini aku heranku dari chapter kemarin, ya, chapter 98 ya. Nomor Kaiju nomor 9, gimana caranya Anda meretas? Kayaknya gak ada deh kemampuan Kaiju yang bisa meretas sistem komputer seperti itu. Kecuali habis makan monster nomor berapa gitu baru bisa. Kalau kematian Komandan Ashiro dipertontonkan pada mereka dalam kondisi seperti ini, maka semangat juang seluruh pasukan pertahanan pasti akan runtuh. Tidak, sial. Waduh. Sial lagunya. Oke. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Aku harus melakukan sesuatu. Aku udah dipukulin satu-satu, ya ampun aku. Terus tiba-tiba kalian semua memang seperti itu. Waduh, Kaiju nomor 9 ngomong apa lagi nih? Kalian tidak pernah bisa mengorbankan sesuatu. Karena itulah kalian justru kehilangan hal yang paling berharga bagi kalian. Namanya juga manusia, Bang. Ini monster nomor 9. Aduh, Minashiro udah dicekik, udah di apa ya istilahnya, kayak mau ditelan, ya istilahnya. Aduh, nggak kuat. Minashiro jelas nggak kuat lah, yes. Tingkatannya monster, soalnya monster nomor 9 juga. Mina.
Aduh, makin lama makin hilang nih Mina Kyuna. Kau, waduh, udah dimasukin. Mina udah masuk ke genggaman monster museum dong. Kalian semua diam saja di situ sambil gigit jari, karena akulah yang memenangkan peperangan ini. Kafka langsung teriak, Tika, ayolah, dengan emosi Kafka seperti ini, masa gak ada plot armor? Tolonglah Naoya Matsumoto, ini udah template shonen ya, cerita shonen ya. Masa gak ada plot armor sih? Kafka, buat Kafka maksudku. Kalau buat Mina Ashiro nggak mungkin ya, karena posisi dia saat ini saat ini hanya manusia biasa tanpa menggunakan armor atau baju tempur numbers. Jadi emang nggak bisa guys, itu udah batasan manusia. Yang kita butuhkan adalah plot armor dari Kafkanya sendiri sebagai monster nomor 8. Tapi ini udah template manga shonen gitu, tapi Naoya Matsumoto mau mengesampingkan hal itu deh. Sial, udah marah kayak gini Kafka. Monster 88, kami mohon segala pergi. Aduh, aku harus pergi. Tapi sekalipun kami mati di sini, masih ada banyak orang yang bisa menggantikan kami. Tapi kita tak boleh sampai kehilangan Komandan Ashiro. Aku harus segera pergi. Aduh, Kafka langsung terus tiba-tiba langsung nging. Tiba-tiba langsung nging dong. Apa ini? Pertanda apa ini? Tiba-tiba istilahnya kayak insting dari monsternya mengejutkan Kafka akan sesuatu ya. Tiba-tiba nging. Aku harus segera pergi. Tiba-tiba langsung nging. Kayak di Gundam biasanya yang ada petir-petirnya di atas jidat mereka. Culing. Aku lupa lah efeknya kayak gitu. Terus tiba-tiba, sinyal monster gitu. Kafka bingung. Sinyal monster dari mana? Terus lihat ke atas gitu. Dia apa ini? Apa ini guys? Apa guys ini? Kayak awan-awan putih gitu nggak sih? Posisi Kafka memang di atas gedung kan. Terus dia lihat ke atas sinyal monster. Seperti kayak awan-awan putih gitu. Ada apa? Tiba langsung Madek apaan? Tiba-tiba kamu madek apaan? Kesegasialan. Ada apa nih? Yang benar saja, kekuatannya besar sekali. Monster macam apa yang memiliki kekuatan sebesar ini? Wow, kekuatannya besar. Resiliensinya berapa berarti masuknya? Kalau sampai Kafka mengetahui mengetahui sinyal monster tertentu, dan kemudian sampai Kafka merasa tingkat kekuatannya itu besar, berarti tingkat resiliensinya itu masuk ke 9. Jadi 9,0. Masuknya udah 9,0 sampai 10 maybe, soalnya di sini Kafka tingkat resiliensinya 9,8 ketika kekuatan penuh ya, tapi untuk saat ini mungkin aku nggak tahu, tapi harusnya tetap 9,8 meskipun belum mengeluarkan itu tadi plot armornya itu tadi gitu. Kita ya selama baca manga Kaiju nomor 8 ini belum ada monster yang tingkat resiliensinya di atas Kafka, meskipun Kafka udah berulang kali kalau mengetahui ada monster resiliensi masuk ke 9 atau tingkat kekuatan masuk ke skala 9, dia akan merasakannya dan dan merasa kalau ini sebuah ancaman karena kekuatannya udah masuk resiliensi 9, berarti berbahaya kayak gitu. Dan ini siapa nih? Apa nih? Wah, apa nih yang memiliki kekuatan sebesar ini sampai Kafka istilahnya sampai saking terfokus sama hal itu, monster-monster yang lain yang mengarah ke mau menghancurkan Kafka pun tiba-tiba udah dengerin. Ini double page. Wait, aku tahu arahnya kemana ini, tapi aku agak khawatir. Ini lihat. Kori. S. Kita tahu siapa yang nge-SS di sini. Kita tahu sejak chapter 64. Woi, tolong, itu udah jauh banget, Bang. Sejak chapter 64 dengan tingkat resiliensi tinggi sepertinya ya. Kafka aja sampai kaget, cuy. Tapi apakah benar masih berwujud manusia? Aku gak tahu. Jadi, SSS dengan kekuatan yang sangat besar langsung ngebekuin semua monsternya.
Hah? Kafka sampai kaget. Hawa dingin gitu. Hawa dia siapa lagi dong? Setelah berapa chapter terakhir chapter 64 loh kemunculannya dari belakang Kafka. Terus bilang, "Senior, pergilah." Wah, apa nih? Serahkan saja. Tempatnya di mana? Wah. The hell? What's happened with you? Reno Ichikawa. Kenapa jadi kayak bukan Reno Ichikawa, semua dari tatapannya udah kayak bukan Reno Ichikawa. Kafka sampai kaget, melongo gak tuh? Oh my god, what's happened here? What's happened here? Why Reno Ichikawa? You look so it's like wow. Overpower ya di sini ya. Kini dia telah mampu melindungi punggung seseorang yang dengan kekuatan yang dia dapatkan. Chapter berikutnya akan terbit hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Tapi siap. Wait, tapi mate. Ini apa yang melayang di belakangnya ini? Semacam drone atau semacam, aku nggak tahu kenapa bisa melayang di belakang punggungnya ya. Tapi kayak model melayang di belakang punggungnya itu kayak itu loh. Kalian tahu punuk-punuk yang di belakang kayak monster-monster pada umumnya atau Godzilla lah istilahnya. Kenapa jadi kayak hampir menyerupai mungkin, tapi enggak. Ini iya model persenjataan tapi oh no, oh yes, oh and also on. Aku bingung dah. Kafka sampai melongo asli. Kafka pun sebenarnya mungkin tidak menyadari juga kalau itu adalah kekuatan yang dipakai oleh Reno Ichikawa saat ini. Cuman ya kan Kafka mengetahui Reno Ichikawa menggunakan senjata numbers kan hanya lewat media, hanya lewat berita kayak gitu. Jadi secara monster ke monster, istilahnya secara insting monster, insting kaiju aja, insting kaiju nomor 8 belum benar-benar mengenali identitas kekuatan dari nomor 6. Karena sebenarnya di chapter yang chapter biro ya. Awal-awal pertempuran besar ini, ketika akhirnya Kafka memutuskan untuk maju ke medan pertempuran dan berubah menjadi kaiju nomor 8, Kafka pun akhirnya mengetahui oh di sana ada Kikoru, oh di sana ada ada wakil komandan Hoshina, oh di sana ada Narumi kayak gitu. Itu karena Kafka selama latihan, selama persiapan untuk pertempuran akhir ini kan mungkin juga mengetahui bagaimana 3 orang temannya itu menggunakan kostum baju tempur numbers kayak gitu. Jadi dari segi insting monster pun juga mengenali baju tempur monster itu juga. Sama seperti ketika Kafka pertama kali bertarung dengan bapaknya Kikoru, ketika cuman pakai senjatanya itu aja, numbers itu aja, bapaknya Kikoru, Kafka cuman melihat, wah senjata apa tuh, numbers kah katanya. Tapi ketika kekuatan dari numbers di senjatanya itu dikeluarkan, Kafka langsung merasa, waduh ini kekuatan monster. Dan kalau Kafka instingnya sedang mengisyaratkan sesuatu, berarti resiliensinya di atas 9. Dan ini Kafka sampai kaget, ini monster apaan, ternyata Reno Ichikawa yang datang sampai kata-kata, "Senior, serahkan saja tempat ini padaku." Ya abai, kenapa jadi serem, ganteng dan aduh gini Reno Ichikawa. Tapi akhirnya guys, permintaan kita dikabulkan oleh penulis manganya. Berarti memang benar perlu waktu lama agar Reno Ichikawa bisa datang ke Tokyo dan nggak tahu menyelamatkan Mina apa enggak. Istilahnya di sini bantu Kafka banget dengan keputusasaannya. Kafka emang melee, type-nya melee ya, petarung jarak dekat ya, bukan petarung jarak jauh. Untuk monster nomor 6 yang digunakan oleh Reno Ichikawa barulah itu petarung jarak jauh gitu. Jadi emang Kafka emang butuh petarung jarak jauh. Kalau dilihat dari yang pakaian tempurnya Kikoru, Narumi, terus Hoshina, mereka juga bertarung jarak dekat semua by the way. Custom monsternya juga, aduh iya juga ya. Berarti yang benar-benar menggunakan pertarungan jarak jauh
masih Leno Ichikawa. Berarti ini juga termasuk kartu as karena yang bisa melakukan pertarungan jarak jauh ya nggak ada yang lain soalnya yang saat ini. Kafka kita juga untuk monster nomor 8 sejauh kita baca mangganya juga masih bertarung jarak dekat. Jadi emang kita butuh seseorang seperti Leno Ichikawa. Dan keren ini orang, kenapa jadi serem kayak gini ya? Kafka sampai kaget, ya ampun. Oke, halaman terakhir dari Kaiju nomor 8 telah Sana baca, dan kita menuju ke komentar-komentar yuk. Komentar-komentar para pembaca. Kira-kira respon mereka gimana setelah akhirnya udah dikabulkan, Leno Ichikawa akhirnya bisa muncul ke hadapan kita semua. Dan Sana bahagia. Sana tahu resikonya. Kenapa? Leno Ichikawa itu kenapa nggak muncul? Karena tempat dia bekerja itu jauh banget dari Tokyo. Emang dikirim jauh guys. Jadi perlu waktu lama juga. Tapi untungnya nggak sampai. Ya bisa dibilang terlambat gak sih ya, kayak gini. Soalnya Mina Ashiro benar-benar udah di dalam genggamannya Kaiju nomor 9 soalnya. Semoga aja sih Sana berharapnya. Ini teorinya Sana ya. Teori Sana berdasarkan hal ini berarti chapter depan tanggal 4 Januari itu masuknya adalah kita akhirnya dikasih gambaran atau cerita bagaimana Leno Ichikawa membantu Kafka untuk membersihkan jalan, istilahnya kayak gitu. Dengan kekuatan barunya ya mungkin Kafka aja sampai Kafka pengen berterima kasih ke Leno, tapi Kafka setengahnya kayak mau menolak gitu. Jadi kayak Leno kau harusnya nggak seperti ini, tapi mungkin Leno bakalan ngasih tahu juga ke Kafka. Inilah tugas kita sebagai pasukan pertahanan kayak gitulah. Kemudian apa yang terjadi chapter depan yang lain mungkin yaitu tadi perjuangan Kafka yang akhirnya entah udah sampai di monster nomor 9 apa enggak. Tapi Sana sekarang berharap jangan hanya Leno Ichikawa saja yang jadi plot armornya di sini. Tapi ini masuknya plot twist ya. Coba nggak tahu nanti chapter depan ada plot armor, pasti ada plot armor untuk Leno Ichikawa. Sana masih butuh plot armor dari Kafka Hibino, bukan dari Mina Ashiro. Kalau dari Mina Ashiro kayaknya untuk sekarang karena Mina Ashiro juga nggak pakai baju tempur numbers ya. Jadi Sana nggak kepikiran plot armor di sana. Sana cuman butuh dan kepikiran untuk plot armornya Kafka Hibino sebagai monster nomor 8 karena ketika udah berhadapan langsung sama monster nomor 9, entah apapun caranya Kafka Hibino harus bisa menyelamatkan Mina Ashiro dari situ. Ya itu sih. Teori dari Sana. Bentar. Aduh, mata Sana gatal. Sekarang baca komentar-komentar yang bagaimana pendapat mereka para pembaca di sini. Oke, ada dari ADZZ. Oh gokil, sesuai ekspektasi. Bener kan, Leno bakal muncul kartu as baru nih. Leno udah bisa pakai number 6. Iya bener, kartu as baru. Soalnya juga pertarung jarak jauh ya. Oh iya, karena memang pertarung jarak jauh selain Leno kan Mina Ichikawa. Kenapa namanya kok tak sambung? Mina Ashiro. Tapi Mina Ashiro kan posisi nggak perlu pakai numbers pun dia bisa menembakkan meriam, menembakkan senjata laras panjang dari jarak jauh dan dengan kekuatan super kayak gitu. Tapi karena sekarang terdesak dan ya Mina bukan tipe petarung jarak dekat jadi nggak bisa apa-apa, akhirnya bisa digantikan oleh Leno. Istilahnya bukan digantikan tapi lebih tepatnya ada orang lain seperti Mina yang petarung jarak jauh yaitu Leno gitu. Kalau nggak salah inget tinggal nomor 5 sama nomor 7 doang kan ya yang belum dijadikan senjata. Nomor 5 itu oh iya bener iya bener sih, tinggal nomor 5 sama nomor 7. Wait, monster nomor 5-nya Kaiju nomor 8 itu yang mana ya? Bentar, aku lupa. Kita coba cek aja di Google. Tapi untuk yang monster nomor 5 kayaknya udah pernah disebutin deh. Yang belum disebutin monster nomor 7 itu yang mana tuh? Bentar, Kaiju number 15 Kaiju. Aduh nggak ada informasinya. Number 5 in Kaiju nomor 8. Gak
Gak ada sih. Gimana caranya nyari ya? Aduh, gimana caranya nyari? Coba Kaiju list in Kaiju nomor 8 gitu ya. Tapi nanti malah volume book list malah. Ini malah buku volume nomor 5 kan udah rilis di Indonesia. Ada bentar. Word Kaiju, bentar ya. Kaiju yang udah pernah disebutin di sini. Nah, navigation. Identified Kaiju ini sana sambil buka fandom ya. Ini memang bener sih yang belum dijadikan senjata memang nomor 5 sama nomor 7. Cuma nomor 5 sama nomor 7 udah disebutin nggak di manga? Canon Kaiju, list of Kaiju. Angel. Tak scroll awas. Bears powers ability. Yoju Honju de Kaiju, identified Kaiju. Nah, bener kan? Belum disebutin di di mangganya kan, yang udah disebutin di mangganya Kaiju nomor 1 dan udah udah dijadikan senjatanya Narumi. Kemudian Kaiju nomor 2 yang seharusnya jadi senjatanya bapaknya Kikoru tapi akhirnya diserap oleh Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 3 katanya udah dijadikan senjata, tapi wujud dari Kaiju nomor 3 itu kayak gimana kan nggak tahu. Kaiju nomor 4 udah dijadikan senjatanya siapa ini tapi? Aku kok wujudnya kayak gini amat? Baru ngeh aku. Wait, mati ya. Oh iya, dijadikan senjatanya Kikoru ya? Iya. Dijadikan senjatanya Kikoru. Kok wujudnya gitu banget, berarti bisa terbang. Iya, harusnya Kikoru bisa terbang. Harusnya sih. Kaiju nomor 5 udah dijadikan senjata tapi wujud Kaijunya kayak gimana kita belum dikasih tahu. Kaiju nomor 6 udah, Kaiju nomor 6 kan yang pakai Leno Ichikawa kita udah tahu. Kaiju nomor 7 udah dijadikan senjata tapi wujudnya kayak gimana, siapa yang menggunakan belum ada sih ya. Kita nggak tahu. Kaiju nomor 8 emang Kafka sendiri sial. Kaiju nomor 9 lah villain utama kita. Kaiju nomor 10 udah dijadikan senjata dan dipakai oleh wakil kapten Hoshina. Kaiju nomor 11 mati. Kaiju nomor 12 mati. Kaiju nomor 13 mati. Kaiju nomor 14 mati. Kaiju nomor 15 mati. Ini Kaiju nomor 11 sampai 15 ini matinya karena ngelawan Kafka dan juga para pasukan pertahanan yang udah pakai baju bernumbers itu tadi ya. Yang belum diketahui memang Kaiju nomor 3, 5 dan 7. Meskipun sudah dijadikan senjata nggak tahu wujud senjatanya apakah bakalan baju tempur juga atau cuman senjata tangan doang kayak Kaiju nomor 2, kita nggak ada yang tahu. Ayo Kafka sampai Naoya Matsumoto, plot hole-mu masih banyak bang. Oke, next. See you, sampai jumpa tahun depan. Ya hitungannya udah tahun depan juga sih. Kalau ceritanya gini, secara gak langsung Leno udah nolong Mina, benar bukan? Kalau misal efek S-nya sampai ke tempat monster nomor 9 bisa jadi. Jadi monster nomor 9 kalau kena S pasti juga nggak bisa gerak kan, nggak bisa menangkap Mina dengan ya meskipun udah ketangkap maksudnya nggak bisa gerakin lagi badannya, harusnya gitu. Tapi yang jelas Leno di sini malah lebih bantu Kafka untuk membersihkan jalannya. Jadi Kafka kan dari tadi Kafka kesulitan untuk menuju ke Mina Ashiro karena harus melawan banyak monster demi mencegah banyaknya korban jiwa yang berjatuhan kayak gitu. Dan itu kewalahan membuat Kafka harus nggak bisa segera ke sana. Akhirnya dengan bantuan Leno Ichikawa yang membekukan semua monster, Kafka memiliki kesempatan untuk langsung terbang, langsung lompat ke posisinya Mina Ashiro dan monster nomor 9 kayak gitu. Terus siapa itu? Wah, Anda siapa ya muslihat di sini? Waduh. Anda nggak ngikutin Kaiju nomor 9 Kaiju nomor 8 cerita ini kayaknya sampai nggak tahu siapa itu.
MC labil. Bukan labil ya, ini ya kalau posisi usia kalian belum sampai ke kepala dua. Kalau usia kalian belum sampai usia 20 tahun, kalian gak akan mengerti situasi apa yang terjadi sama si Kafka Hibino. Di sini by the way Kafka Hibino umurnya 30 tahun dan dia memang merasa tanggung jawab besar untuk melindungi semua orang kayak gitu. Jadi gak labil guys, emang keputusannya emang susah ngambil keputusannya kayak gitu. Dia juga sebagai manusia bukan sebagai monster. Jadi kalau kalian mikirnya udahlah Kafka maju aja itu biarin banyak orang mati, itu berarti Anda otak-otak monster di sini. Mob 211 akhirnya tab yang ditunggu-tunggu datang juga. Oh iya, akhirnya panel ya, istilahnya panel yang ditunggu-tunggu datang juga, yaitu panel kemunculan Leno Ichikawa. Mesin Maki Ismail. Alah, jadi bisa gak sih si Ashira dikasih plot twist power up? Ini masuknya bukan plot twist power up tapi istilahnya jadi plot armor ya, karena namanya juga armor atau tameng, jadi mencegah tokoh utama mati atau mencegah tokoh utama atau ya melindungi tokoh utama, jadi masuknya plot armor. Biasanya plot armor itu berupa kekuatan super yang datang secara tiba-tiba atau hal yang tak terduga yang datang dari si tokoh itu kayak gitu. Itu namanya plot armor, bukan plot twist. Bukan plot twist power up ya, beda. Plot twist itu malah datang dari hal yang lain untuk membantu tokoh tersebut atau tokoh utama atau tokoh yang sedang terancam itu diselamatkan atau gimana, itu namanya plot twist. Tapi kalau plot armor itu datang dari karakternya itu sendiri. Jadi semangat belajar tentang dunia perwibuan ya Senmaki. Prasetyo Anjay Ichikawa dengan kekuatan Titanus 1000. PSG Lisi 8 apa sih? Gak jelas. Wah, ini berarti pendatang baru ya, pembaca baru ya. Sabar guys ya, nggak usah emosi. Wow, upgrade. Oh ya bener, upgrade dong. Yang bagian belakangnya Leno Ichikawa itu bisa melayang tuh. Apa ya itu? Aku penasaran. Harusnya di chapter 4 chapter tanggal 4 Januari besok dijelasin sih itu apa itu. Upgrade cuy. Varlos naik, Leno muncul sesuai prediksi. Yang di luar dugaan itu monster energi dia yang sampai bikin Kafka merinding. Nah iya tuh, mungkin efek merindingnya karena dingin kali ya. Varlos naik. Ngeri cuy kekuatan esnya ya, bener. Pahlawan selalu datang terlambat, tapi ini untung datangnya nggak terlambat. Oh ya bener banget Rian. Ternyata ternyata banyak juga yang pembaca lama kayak sana memang mengikuti Kaiju nomor 8. Cerita dari ini memang ya benar-benar mengikuti dan mendukung cerita ini. Tapi ada juga yang kayaknya sukanya protes doang. Ini berarti pembaca lama ya guys ya. Oke, itu aja dari sana untuk reaction sama teori-teori dari Kaiju nomor 8 chapter 99. Sampai jumpa di chapter 100. Ini awal tahun hitungannya chapternya udah 100. Harusnya ada yang spesial, tapi kalau orang kayak Naoya Matsumoto nggak tahu sih, aku nggak bisa nebak nih. Nih orang agak berbahaya kalau ditebak malah nggak sesuai ekspektasi nanti. Itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Makasih buat yang udah like, udah subscribe. Sampai jumpa di reaction manga plus by Shueisha lagi ya, yang cerita Kaiju nomor 8 yang lainnya. Bye bye. Sana kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana mau lanjut baca Boruto soalnya.